بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbarokah ini. Kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak samar bagi kita semua bahwa hari-hari ini kita tersibukkan dengan sebuah peristiwa ujian musibah bagi seluruh manusia di dunia ini, yaitu kehadiran sebuah virus yang virus ini kalau dilihat dari bentuknya sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata kepala kita. Secara kasat mata virus tersebut tidak terlihat kecuali dengan kaca pembesar, itu pun dengan dibesarkan berlipat kali lipat. Namun virus yang sedang hangat menjadi pembicaraan manusia di hari ini yaitu COVID-19. Virus ini walaupun kecil bentuknya bahkan tidak terlihat mata, membuat takut seluruh dunia, membuat takut seluruh manusia, siapapun dia. Dengan adanya kejadian virus corona yang sedang melanda dunia pada umumnya, menjadikan beberapa negara melakukan persiapan-persiapan, bahkan membentuk gugus tugas khusus menangani peristiwa ini, musibah dan ujian ini. Demikian pula dengan adanya kejadian virus corona ini, betapa banyak perjalanan-perjalanan yang dibatalkan, kemudian betapa banyak masjid-masjid yang ditutup sementara, kemudian beberapa sektor-sektor ekonomi pun terhambat. Tentunya kita sebagai seorang muslim perlu merenungi, ada apa di balik virus corona? Renungan apa yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini? Apakah kita sudah mengambil pelajaran-pelajaran berharga ataukah tidak? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, walaupun dalam keadaan seperti ini, keadaan kita sering banyak di rumah, namun janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang, kedepankanlah sikap optimis, maka hal itu akan memudahkan langkah kita sambil terus berdoa agar Allah mengangkat virus corona ini. Dalam rangka kita tetap beribadah kepada Allah, karena namanya ibadah tidak terputus sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian itu datang kepadamu. Dalam keadaan kita di rumah tetap beribadah kepada Allah, maka salah satu ibadah yang afdol adalah dengan menuntut ilmu agama. Kajian-kajian rutin, ya, kegiatan kita ibadah boleh terhenti, boleh pula diliburkan,
Akan tetapi menuntut ilmu tidak boleh libur. Menuntut ilmu agama harus terus. Maka atas dasar inilah kami di sore hari ini hadir memberikan sebuah program acara renungan COVID-19, sehingga renungan-renungan ini bisa kita pikirkan bersama. Bisa kita simak dan kita dalami, resapi ada apa di balik peristiwa musibah merebaknya virus corona, wabah yang meluluh lantahkan sebagian besar kekuatan manusia. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mulai kajian kita, sebuah renungan tentang COVID-19 dimulai hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya dengan mengambil rujukan sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Ghaith Al-Ghaith, risalah yang berjudul Waqafat Ma'a Virus Corona. Sebuah risalah yang diberikan judul oleh penulisnya, Renungan Bersama Virus Corona. Apa yang bisa kita renungi dari peristiwa COVID-19 ini? Renungan yang pertama, bahwa termasuk minal musallamat fi akidatina anna kulla syai'in yaqa'u fil qawni innama huwa bitakdirillah wa iradatihi wa masyiatihi. Penulis rahimahullah beliau mengatakan termasuk perkara akidah yang telah diketahui bersama bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam semesta dia terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ini renungan pertama kita. Termasuk perkara akidah yang sudah jelas, yang sudah diketahui banyak orang bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikehendaki olehnya dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadar, dengan ketentuannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketentuan Allah adalah suatu ketentuan yang pasti terjadi, tidak bisa ditolak. Qadaran maqdura. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di alam semesta, dari turunnya wabah penyakit, dari musibah yang menimpa kita, atau apapun bentuknya di alam semesta ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita imani. Kita telah belajar sejak SD, bahkan sejak TK diajarkan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Apa rukun iman yang ke-6? Rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk cakupan rukun iman yang ke-6. Beriman dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Rasulullah SAW, beliau telah menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak. Dari sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah telah menentukan takdir-takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, kita jangan merasa bahwa ini terjadi karena faktor alam semata. Termasuk kesalahan bila kita memahami musibah ini hanya karena faktor alam. Hanya karena pengaruh ini dan ini, musim ini dan itu. Tidak. Tapi harus kita imani bahwa ini terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.
Karena Allah telah menentukan hal ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allahu Akbar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudahkah kita merenungi hal ini? Bahwa COVID-19 adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya, ada takdir yang harus kita terima. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di alam semesta, apapun bentuknya, musibahkah, turunnya penyakitkah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ini menunjukkan pada kita bahwa kita adalah manusia lemah. Kita tidak punya kuasa. Sehebat apapun manusia dia menguasai dunianya, menguasai urusan dunianya, hebat dalam teknologi, hebat dalam persenjataan, hebat dalam membuat sesuatu, tidak ada gunanya. Apabila Allah telah menentukan sesuatu terjadi, kun fayakun, terjadi maka akan terjadi. Maka untuk apa manusia sombong dengan kehebatan yang dia miliki tidak berguna? Dikirim sebuah virus, yang virus ini kecil, tidak terlihat dengan mata kepala kita, tapi membuat takut seluruh dunia. Ini renungan yang harus kita pikirkan. Bahwa ternyata di alam semesta ini ada zat yang maha kuasa. Zat yang bisa menentukan peristiwa di alam semesta dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Karena Allah telah menentukan hal itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Renungan yang kedua, ketahuilah kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anna hadhil virusat wat tawa'in wal amrada jundun min junudillah yursiluha Allahu azza wa jalla 'alal ibadi tahdhiran wa ibratan. Penulis rahimahullah mengatakan renungan kedua yang harus kita pikirkan, bahwa virus-virus, penyakit taun dan penyakit-penyakit yang lain yang Allah turunkan adalah jundun min junudillah, tentara-tentaranya Allah yang Allah kirimkan kepada manusia, alal ibad, kepada para hamba, tahdhiran wa ibratan wa da'watan lirruju'i wat taubah, sebagai bentuk peringatan dan pelajaran serta dakwah, mengajak mereka untuk kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudahkah kita merenungi hal ini? Ternyata Allah turunkan wabah penyakit itu sebagai bala tentara untuk mengingatkan manusia, mengingatkan kelalaian manusia, mengajak mereka untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diambil pelajarannya, ibratan, sebagai bentuk kekuatan Allah dan kelemahan manusia. Allah punya tentara-tentara yang bisa Allah utus kepada manusia dengan membawa musibah, membawa bencana. Hal ini sebagai apa? Bentuk kekuatan Allah dan lemahnya manusia. Tidak ada lain, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Manusia ketika hidup di dunia, mereka kebanyakan lalai. Mereka habiskan waktunya hanya untuk senda gurau, hanya untuk main-main, hanya untuk kenikmatan dunia. Maka Allah kirim bala tentaranya, membawa ujian, musibah, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah lah tentaranya yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, Allah memiliki bala tentara. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kesombongan manusia. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah
Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Dengan sombongnya, dia membawa hewan kendaraan yang paling besar untuk ditunggangi. Apa? Gajah. Dia ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim pasukannya. Allah hancurkan Abraha dengan bala tentaranya, gajah-gajah yang besar, hanya dengan seekor makhluk yang lemah menghancurkan mereka semua. Apa? Toiron. Seekor burung. Allah hancurkan kesombongan Abraha. Kebesaran gajah yang digunakan untuk bermaksiat memerangi Baitullah. Allah hancurkan hanya dengan seekor hewan yang kecil dan lemah. Maka kaum muslimin, renungan yang kedua ini patut kita renungkan. Bahwa musibah yang terjadi di alam semesta berupa penyakit, berupa wabah yang kita alami sekarang, virus corona, adalah tentara-tentara Allah untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarraun." Sungguh telah kami utus para rasul kepada umat-umat dari sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka kami siksa mereka, kami berikan musibah kepada mereka bil ba'sa, dengan kemiskinan, kesengsaraan, melarat, wad-dharra, sengsara, susah. Apa tujuannya? La'allahum yatadarraun, agar mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, tidaklah Allah kirim kesusahan, kesengsaraan kepada manusia kecuali la'allahum yatadarraun, agar mereka merendahkan diri kepada Allah, agar mereka mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dengan apa yang kita alami saat ini. Dari awal Maret mulai ditemukan beberapa kasus positif corona di negeri kita. Dan mulai kerasa beban berat yang dialami oleh manusia. Beberapa sektor terhenti. Perekonomian terhenti. Yang menjadi pedagang, dagangannya berkurang, pembelinya berkurang, ya. Yang bekerja di kantoran mulai bekerja di rumah. Pengusaha pun merasakan imbasnya. Yang bergerak di bidang penerbangan, perjalanan, mengalami kerugian, beberapa tiket yang tidak terjual, dan seterusnya. Ini kesusahan yang Allah telah mengutus para rasul pada umat-umat. Dan Allah berikan kepada mereka musibah-musibah bil ba'sa'i wad-dharra, kemiskinan, kesengsaraan. Tapi ada hikmah di balik itu. La'allahum yatadarraun, agar mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, di kesempatan ibadah kita di rumah, kerja kita di rumah, bahkan anak-anak kita juga di rumah, manfaatkan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepadanya, sujud, menyungkur, menangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Allah kasih virus saja sudah selesai manusia. Tidak ada kesombongan yang dulu disombongkan, kemajuan yang dulu dimaju-majukan, kemajuan teknologi yang dulu-dulu dibanggakan, hancur semuanya. Lemah. Karena Allah punya tentara-tentara yang Allah utus ke dunia ini. Ini renungan kedua kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang harus kita pikirkan sebagai nasihat kita bersama. Yang ketiga, penulis rahimahullah, beliau mengatakan, Annal bala'a innama yanzilu bidh-dhunub wa yurfa'u bit-taubati wal inabah. Renungan yang ketiga, bahwa bala musibah itu
turun karena sebab dosa. Dan musibah akan terangkat dengan taubat dan kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Ketika musibah itu turun, baik turunnya wabah penyakit, baik turunnya gempa bumi, musibah gempa bumi, atau kekeringan, atau tsunami, tidak ada lain kecuali karena hal itu sebab dosa-dosa kita. Kecuali karena sebab kemaksiatan kita. Dan musibah ini tidak akan terangkat kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah yang menimpa kalian dari musibah fabima kasabat aydikum, kecuali hal itu karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari kebanyakan kesalahan-kesalahan kalian. Di dalam ayat ini secara tegas, tidak ada satupun yang menimpa kalian wahai kaum muslimin dari musibah fabima kasabat aydikum, kecuali karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Maka kaum muslimin, janganlah kita pahami musibah itu hanya faktor alam. Ketika terjadi gempa bumi, dikatakan bahwa ini karena sebab pergeseran lempeng bumi. Ketika terjadi tsunami, karena sebab terjadinya faktor alam begini-begini. Ketika terjadi peristiwa kebanjiran di mana-mana, banjir, faktornya karena curah hujan yang tinggi begini-gini. Tidak. Bukan hanya itu. Termasuk kesalahan kalau kita meyakini musibah itu hanya karena faktor alam. Salah besar. Tapi musibah itu karena sebab perbuatan dosa-dosa kita. Sehingga Allah turunkan penyakit. Allah turunkan gempa bumi. Terjadi kebakaran hutan di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor, dan musibah-musibah lain yang masih segar dalam ingatan kita. Kaum muslimin, maka renungan yang ketiga ini, bahwa musibah apapun yang kita alami di dunia ini karena sebab dosa-dosa kita. Penyakitkah? Atau musibah gempa bumikah? Atau tsunami, atau banjir, dan lain-lain. Perhatikan bersama hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berwasiat, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Perhatikan, renungkan wasiat Nabi SAW. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian diuji, diberikan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapati 5 perkara ini. Yang pertama dari 5 perkara ini, kata Rasulullah, tidaklah nampak kemaksiatan pada suatu kaum sedikit pun saja, hingga mereka berani secara terang-terangan menampakkan kemaksiatan itu, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang dahulunya belum ada pada umat-umat sebelum mereka. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Tidaklah nampak sebuah fahisyah, kemaksiatan pada satu kaum, hingga mereka berani terang-terang menampakkan kemaksiatan itu. Terang-terangan mereka tampakkan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita melihat betapa banyak kemaksiatan yang ditampakkan terang-terangan. Pada hari ini kita melihat
Betapa banyak dosa yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar, kesyirikan terang-terangan. Dijajakan di media massa, dijajakan di media-media yang ada. Kesyirikan tersebar. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya, kebid'ahan, kemaksiatan. Apa kata Nabi? Tidaklah nampak sebuah kemaksiatan pada satu kaum hingga mereka berani terang-terangan menampakkan kemaksiatan itu, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang lain yang belum pernah ada di masa-masa dahulu, yang belum pernah ada pada umat-umat sebelum mereka. Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan yang merajalela sebab turunnya musibah, sebab turunnya ujian. Karena itu kaum muslimin, musibah ini tidak akan terangkat kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah. Karena dosa dan maksiat tidak akan hilang kecuali dengan taubat. Dosa dan maksiat tidak akan terhapus kecuali kita menyesal, taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona yang kita alami sekarang. Betapa banyak karena sebab virus corona ini tali silaturahim terputus. Masjid-masjid ditutup, kegiatan manusia banyak yang dibatalkan. Maka obatnya adalah taubat kepada Allah. Obatnya adalah kembali kepada Allah, karena ini turunnya musibah berupa wabah penyakit karena sebab dosa kita. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan, "Fa fi hadhil ahadisu anna ta'una qad yaqa'u uqubatan bisababil maksiyah." Di dalam hadis-hadis ini bahwa penyakit taun kadang-kadang terjadi karena sebab kemaksiatan seseorang sebagai bentuk uqubah, hukuman baginya. Faduhurul fawahish min a'zami asbabi zuhurit tawa'in wal amradil musta'siyati finnas. Maka munculnya kemaksiatan termasuk sebab-sebab yang paling besar munculnya penyakit taun. Jadi kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka munculnya nampaknya kemaksiatan sehingga di mana-mana orang bisa melihat dosa. Termasuk sebab yang paling besar munculnya penyakit taun dan penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia. Allahu Akbar. Jelaslah kaum muslimin, virus corona karena sebab dosa kita. Akuilah, sadar atau tidak sadar, kita banyak lalai kepada Allah. Kita banyak cinta dunia. Kita banyak melupakan akhirat. Padahal Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dari yang pertama, yaitu dunia. Maka kalau kita ingin musibah wabah penyakit corona ini diangkat, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa tidak bisa hilang kecuali dengan kembali kepada Allah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, 3 renungan ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak. Kemudian renungan yang kedua, bahwa wabah penyakit adalah tentara-tentara Allah yang Allah kirimkan pada manusia. Dan yang ketiga, bahwa musibah apapun bentuknya karena sebab dosa kita, karena sebab kelalaian kita, sebab kelemahan kita.
maka taubatlah kepada Allah agar dosa ini terangkat. Pemirsa ini bukan Allah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Istri Rasulullah Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka mari, mumpung kita berada di bulan yang baik, bulan Sya'ban, taubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, perbanyaklah ibadah. Ini akan bisa mengangkat virus corona hilang dari permukaan bumi. Bukan malah dengan mengikuti berita-berita perkembangan terbaru. Cikarang Barat, Telaga Murni sudah positif. 2 orang, sekian. ODP, orang dalam pengawasan, PDP, OTG, OTG, orang tanpa gejala. Ya, yang positif sekian, wah takut. Awas, rumahnya melewati Telaga Murni. Hati-hati, sudah positif sekian. Menyebarkan ketakutan di antara manusia. Seharusnya kita berikan sifat optimis kepada manusia, berita baik, berita gembira, agar manusia semangat menjalani ibadah, semangat menjalani kehidupan mereka, bukan malah menebarkan ketakutan. Ini akan menjadi renungan kita berikutnya. Ya, tidak bolehnya kita menebarkan ketakutan, berita-berita yang tidak bersumber dari sumber yang jelas. Maka beribadahlah kepada Allah. Tidak usah dengan disibukkan dengan apa? Mengikuti perkembangan 24 jam berita terus menyala, televisi diikuti. Tidak, tapi perbanyak taubat. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Tidaklah turun bala, musibah kecuali karena sebab bidzambin, karena sebab dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin. Dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, kami mengadakan siaran langsung ini dalam rangka kecemburuan kami terhadap saudara-saudara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masih ada manusia yang tidak sadar. Bahkan di televisi-televisi masih ada yang menyiarkan siaran langsung. Apa? Kontes dangdut. Bermaksiat. Bukannya sadar, tetap di rumah, banyak ibadah, banyak taubat, tapi malah tetap melakukan dosa. Televisi-televisi umum menyajikan siaran-siaran langsung yang menampakkan aurat-aurat wanita. Ini dosa yang seharusnya di stop agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecemburuan inilah yang membuat kami ingin memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kalau mereka saja yang bermaksiat berani terang-terangan mengadakan siaran langsung, kenapa kita yang mengajarkan agama tidak berani? Ya. Terlebih lagi kita punya media yang bisa menyampaikan kebaikan kepada masyarakat agar doa-doa manusia yang diangkat ke langit. Taubat-taubat manusia ketika dalam kondisi seperti ini merebaknya wabah penyakit virus corona. Taubat-taubat mereka diterima oleh Allah, sehingga Allah akan mengangkat musibah wabah COVID-19 dari negeri kita yang kita cintai dan dari seluruh negeri kaum muslimin di belahan dunia ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah, ini sebagai pembukaan dari renungan kita seputar COVID-19, seputar virus corona, agar memberikan setetes embun yang membangkitkan semangat kita untuk hidup beribadah kepada Allah. Tidak selalu diselimuti dengan ketakutan, tidak selalu diselimuti dengan khawatiran, ya, tidak selalu diselimuti dengan ketakutan yang membuat kita terhalang dari ibadah kepada Allah. Hafalkan ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun musibah kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Wallahu ta'ala alam.
selanjutnya kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin interaktif bertanya melalui pesan singkat atau telepon langsung, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Allah. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tiba saatnya sekarang kita pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dan interaktif. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya seputar COVID-19 dari sisi syar'i, sisi agama, maka silakan menghubungi nomor kontak yang sudah ada di layar TV Anda, baik pesan singkat maupun telepon langsung. Kita sambut terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Ibu Lis di Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu apakah corona ini adalah salah satu tentara Allah yang dikirim untuk umat-umat yang durhaka. Ketahuilah kaum muslimin, tadi sudah kami sampaikan bahwa musibah secara umum, baik itu wabah penyakit, baik itu berupa kelaparan, kesengsaraan, adalah ketentuan Allah dan tentara Allah yang Allah utus ke permukaan bumi ini untuk mengingatkan manusia. Karena Allah memiliki tentara. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan milik Allah bala tentaranya di langit dan di bumi. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah menjelaskan tentang penyakit taun. Taun itu adalah kana adzaban yab'athuhu Allah ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Penyakit taun, wabah penyakit adalah azaban, azab yang Allah kirim, Allah utus kepada orang yang Allah kehendaki. Wa rahmatan lil mu'minin. Dan penyakit taun itu adalah rahmat bagi seluruh kaum mukminin. Bahkan dalam hadis yang lain, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Maka tidak kita ragukan bahwa wabah ini, apakah namanya itu virus corona, apakah itu namanya virus MERS dan yang lain, flu burung atau apapun, adalah Allah ingin menampakkan kekuasaannya dan kelemahnya manusia. Allah memiliki kekuasaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ya. Allah berhak mengutus, mengirim apapun yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah berbicara tentang penyakit taun, wabah penyakit taun, adzaban yab'athuhu ala man yasha. Penyakit taun itu adalah azab yang Allah kirim bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dia menjadi rahmat, menjadi syahadah bagi setiap kaum mukminin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apapun itu namanya, apakah bala tentara Allah, apakah ujian itu berupa musibah karena sebab dosa kita, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menghadapi virus corona ini agar hilang dari permukaan bumi. Dan tidak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, la'allahum yatadarra'un, kata Allah, agar mereka tunduk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesengsaraan, kesusahan hidup sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik para pemirsa, ini pertanyaan pertama. Kami berikan kesempatan pada telepon langsung atau melalui pesan singkat, silakan. Baik, ada pertanyaan kedua dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar rumah saya ada beberapa masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah. Tapi tempat yang biasa saya sholat tidak melaksanakan sholat berjamaah.
Apakah saya harus sholat di masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah atau sholat di rumah? Mohon solusinya Ustaz. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti sekarang ini, maka hendaklah kita mengikuti arahan. Yang pertama, arahan dari para ulama. Yang kedua, arahan dari pemimpin. Karena kita diperintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr apabila kalian tidak mengetahuinya. Siapa ahlu dzikr di sini? Yaitu para ulama dan para pemimpin. Para ulama sudah menjelaskan dan memberikan arahan bahwa sholat berjamaah ada uzur-uzur yang menyebabkan boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Di antara uzur yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah sakit. Salah satu sebab uzur bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah adalah karena sakit. Sebab yang lain misalkan karena turun hujan dan lain-lain. Maka para ulama menjelaskan sholat berjamaah apabila dikhawatirkan dengan berkumpulnya manusia, virus ini semakin tersebar. Karena virus ini ibaratnya korek api yang saling berdampingan. Korek api kalau satu sudah nyala, maka akan merembet ke yang lainnya. Dan itu yang dikatakan oleh sahabat Amr bin As. Ketika terjadi wabah taun di Syam, beliau mengatakan apa? Wabah ini adalah bagaikan kobaran api bagi kalian. Maka berpencarlah kalian ke gunung-gunung, kata Amr bin As. Berpencarlah kalian ke gunung-gunung. Jangan saling mendekat. Karena yang namanya kobaran api, ketemu jerami, membakar. Terus begitu. Nah, berdasarkan hal-hal ini, para ulama pun telah memberikan fatwa. Mengeluarkan fatwa bahwa hendaknya boleh kita meninggalkan sholat berjamaah apabila dikhawatirkan terkena wabah virus COVID-19. Karena dengan berkumpulnya manusia menyebabkan manusia akan terkena penyakit ini. Demikian pun pemerintah, arahan mereka perlu kita dengarkan. Pemerintah sudah memutuskan melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk sementara waktu Jumatan ditiadakan, sholat berjamaah ditiadakan. Maka kita dengarkan arahan-arahan mereka. Ya, insya Allah apabila kita mendengarkan arahan dari ulama, arahan dari para pemimpin, kita akan tetap dapat pahala sholat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sedang sakit atau dia dalam perjalanan, maka akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana dia ketika dalam kondisi sehat dan kondisi tidak bepergian. Kondisi sehat kita biasa berjamaah, ketika sakit tidak bisa berjamaah, maka tetap dapat pahala sholat berjamaah. Tentu kita meninggalkan masjid, ada rasa rindu, ada rasa sesuatu yang hilang. Tentu kesedihan ini akan terobati dengan sabda Rasul, bila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana ketika dia sehat atau tidak dalam perjalanan. Allah alam, maka kita tidak sholat berjamaah ya di masjid-masjid lain karena mengikuti arahan dari ulama dan pemimpin. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Kanali di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita birrul walidain saat ada wabah? Bolehkah kita menjumpainya jika daerahnya tidak termasuk zona wabah atau masih zona kuning? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat bakti kepada orang tua ketika terjadi wabah, banyak sarana yang bisa kita tempuh. Apalagi di zaman sekarang yang alat komunikasi begitu mudahnya. Anda bisa menghubunginya, menanyakan kabar,
baik atau tidak. Kemudian yang kedua, bisa memberikan bantuan yang bisa mencukupi kebutuhan orang tua di rumah, ya, mentransfer uang dan seterusnya. Bolehkah kita datang menjumpainya? Ya. Padahal daerah yang akan kita kunjungi belum termasuk zona kuning atau belum termasuk zona merah, masih zona kuning. Yang dikhawatirkan oleh para ahli medis, orang-orang yang memang berkecimpung menangani virus corona ini adalah ketika orang yang sehat, OTG, orang tanpa gejala, kemudian datang dari sebuah wilayah ke daerah yang masih belum terkena zona merah, akan tetapi dia membawa virus. Ini yang dikhawatirkan. Ya, ini yang dikhawatirkan. Maka dalam kondisi seperti ini, maka ikutilah arahan para ulama, ikutilah arahan para pemimpin agar kita tetap tinggal di rumah. Alhamdulillah, sarana untuk berbakti pada orang tua masih terbuka lebar selain mengunjunginya langsung, karena ini tidak mungkin. Dalam kondisi seperti ini bisa Anda menempuh langkah-langkah yang lain dengan telepon, dengan memberikan bantuan dan sebagainya. Karena memang kondisinya di luar kuasa kita. Tinggal bagaimana kita berdoa kepada Allah agar penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari Abu Faid. Abu Ahmad di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk korban yang meninggal akibat COVID-19, apakah sudah ada tinjauan fikihnya yang lebih tepat? Karena saat ini sepertinya agak berlebihan dari prosedur yang diterapkan oleh petugas kesehatan rumah sakit. Karena virus ini tidak menyebar lewat udara, mengapa sampai melewatkan sunnah utama untuk menyebarkan si mayit oleh kaum muslimin? Padahal jenazah sudah dibungkus dengan plastik dan peti. Untuk hukum fikih, tinjauan fikih berhubungan dengan virus COVID-19, insya Allah kami akan memberikan satu hari lagi berhubungan dengan al-ahkam al-muta'alliqah bi virus corona. Hukum-hukum yang berhubungan, hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan virus corona. Kami akan berikan ini satu slot waktu lagi insya Allah di hari yang lain untuk membahas secara khusus hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang virus corona. Dari mulai toharoh, kemudian sholatnya, kemudian puasa nanti ya, kemudian jenazahnya dan seterusnya. Dan sangat luas hukum-hukum fikih ini. Dan alhamdulillah kami sudah memiliki bukunya yang sangat bagus membahas tentang hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Nantikan, ikuti terus bersama Ahsan TV. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudara Abdullah di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri kami tips-tips agar iman kita tetap kuat di saat kondisi tersebar kondisi seperti ini. Syukran, jazakallah khairan. Saudaraku Abdullah di Tambun, kondisi seperti ini jangan membuat iman kita malah turun. Justru dalam kondisi seperti ini, kuatkan iman kita. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk mengenal Allah tatkala kita senang. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah tatkala engkau senang, maka Allah akan mengenalmu tatkala engkau susah. Kita sekarang sedang susah, jangan membuat iman kita turun. Kalau kita terbiasa ketika kondisi normal, semangat, iman kita naik, maka insya Allah Allah akan mengenal kita ketika kita susah. Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Dalam kondisi seperti ini, jangan iman kita turun. Saya tidak sholat di masjid. Alhamdulillah kita bisa sholat bersama keluarga. Kita bisa sholat bersama istri dan anak-anak. Saya tidak menghadiri pengajian. Alhamdulillah. Sekarang sudah mulai ada live streaming. Dan ini pula yang mendasari kami untuk mengadakan, membuat acara ini. Ya, untuk menguatkan keimanan. Karena dalam kondisi seperti ini, jangan imun saja yang dikuatkan. Kekuatan tubuh saja jangan. Tapi iman. Jadi ada imun, ada iman.
imunnya dikuatkan, imannya juga harus dikuatkan. Imunnya kuat, tapi imannya lemah. Ketakutan yang luar biasa bisa membawa meninggal dunia. Karena imannya lemah. Ya. Karena itu kaum muslimin yang mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini manfaatkan ketika di rumah apa? Baca Quran. Tiap hari harus baca Quran. Walaupun hanya subuh saja misalkan 1 halaman, 2 halaman, alhamdulillah. Ya, kemudian tiap hari kita sholat. Sholat di rumah, walaupun di rumah tetap laksanakan sebagaimana seperti di masjid. Ya, nanti akan kami bahas insya Allah bagaimana hukum fikih berhubungan dengan sholat di rumah ketika terjadi wabah. Kemudian kita bisa memberikan pengajaran pada anak dan istri, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ini akan dapat meningkatkan iman. Istri kita diingatkan tentang iman, tentang perkara agama, anak-anak kita juga. Jangan sampai ini luntur dari dada kita karena sebab wabah yang sedang melanda. Baik kaum muslimin, kuatkan iman kita. Teruslah belajar menuntut ilmu agama, baca Quran, karena ini akan meningkatkan iman kita lebih kuat lagi. Baik para pemirsa yang berkat Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi ya. Dan alhamdulillah pertemuan pertama kita tentang renungan seputar COVID-19 berjalan lancar. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat wabah penyakit COVID-19 ini dari negeri kita yang kita cintai, negeri Indonesia, dan negeri kaum muslimin seluruhnya di belahan dunia. Karena kita ketahui di antara waktu terkabulkannya doa adalah ketika hari Jumat setelah asar. Salah satu waktu terkabulnya doa adalah di hari Jumat setelah asar. Maka kita di akhir acara ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang tinggi, agar Allah melindungi seluruh kaum muslimin di belahan dunia dari wabah penyakit COVID-19. Agar Allah melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari wabah penyakit ini, dan Allah segerakan, Allah angkat wabah penyakit ini dari belahan bumi. Sehingga kondisi kembali normal, sehingga kondisi kembali seperti sedia kala kita dapat beribadah di masjid yang merupakan rumah Allah. Kita bisa kembali berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan haji. Kita mohon pada Allah dengan penuh ketundukan, mohon ampun kepadanya atas segala dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Karena dosa sebab turunnya musibah. Dengan taubat dan permohonan ampun sebab diangkatnya musibah. Perbanyaklah doa kaum muslimin. Perbanyaklah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendengar doa-doa kita. Karena berdoa itu kepada Allah, bukan kepada manusia yang lemah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata, "Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam yang sangat hina. Allahu ta'ala alam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.